Kota Samarinda, wadah berkisah tercipta, jejak budaya, semangat tak terhenti berharta. Dalam senyuman kita padu bersama, wadah berkisah sejuta cerita, terwujud tawa. Wadah berkisah Samarinda, oh berkilauan bendera bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawal Bekesah Samarinda. Wah ini kita kata dengan ini kedua kalinya kita shoot dengan latar belakang Sungai Mahakam. Sebetulnya Sungai Mahakam ini kalau kita bilang salah satu ikon yang mahal, tapi sayang belum dikelola, yang baru kelola yang seliburan ini, ya kan? Harapannya Pemkot bisa kelola inilah untuk wisata unik kalau ada sungai. Sama kampung sakti, Bib. sakti. Ya, karena kata orang Samarinda kan kalau minum dari Mahakam bebulik pulang tuh. Nah, bebulik atau pulang ya? Ya, bebulik pulang. Jadi gua udah mungkin sekitar 5 tahun atau 5-6 tahun nggak ke Samarinda. Jadi karena orang kemarin itu gua bilang, wah ini kayaknya udah nggak mungkin gua balik nih. Karena persyaratan yang lu tahu kan, Ya. pakai sertifikat tapi bukan sertifikat rumah, sertifikat yang nggak bisa digadein. Asoy. Gua nggak mau tuh kan nerima mitin, ya Amin. ya gua sayang channel lu. Kalau kami baru benci. Tenang yang tak semua paham ini. Ya Kawal Bekesah. Pasti. Ya maaf. Jadi bukan lagi minum baju Mahakam aku nih, terendam ngomong. Kalau itu saya terlibat, anda masih bisa balik lagi, kenapa? Lihat luar biasa. Makanya Sungai Mahakam itu harus dikelola dengan baik. Jangan cuma dimanfaatkan untuk transportasi yang terus mengeruk sumber daya alam kita. Ya. Betul. Aja rasuah. Ampun kita. Tapi kali ini dengan suasana yang berbeda, kita ditemani salah satu sosok. Kalau secara saya tutup mata visual, saya pasti menganggap beliau ini di sebelah saya adalah seorang rocker karena suaranya serak-serak, iya seperti cocok lah untuk ini. Mungkin kalau bawa lagu-lagu rock atau ini selawat versi rock mungkin ya, keren banget itu ya. Bisa juga suara-suara yang sering jabat. Itu akan kita kulik setelah ini. Saya ditemani Habib Ali Ridho Assegaf Nggak mau gue. atau Babe. Babe Aldo, gue Habib belum jadi. Magang. Ini sudah ini. Saya akan berpikir keras ini Habib magang ini. Magang. Tapi saya panggil Babe Aldo. Oh, nama keren lah. Saya panggilnya Babe lah ya. Babe aja. Cocok lah saya panggil Babe. Karena usia saya ini manggil Sidin ini harusnya Babe. Gua juga, gua nggak terlalu tua banget. Kalau di Passing aja ini, Beb. iya, lu kan muda, cuma bini hantu. Ampun kita. Bisa dimatikan dulu ke kamera ini. Mau spill dulu, spill. Jangan lah ya. Babe itu nggak apa mau dikorek? Banyak yang nungguin nih. B, Siap. Kan bolak-balik aja tadi katanya Samarinda B. Ya. Udah lama nggak kesini kan B ya. Bener. Ini kali keberapa yang ada ke Samarinda B? Udah ratusan, gue tuh dari Samarinda tinggal ya, stay. Itu dari 2002 sampai 2002? 2011. Lama ya B? Lama, udah sampai udah Mahakam, gue udah di atas. Mama aku udah nyampe. Kalau dari sisi sononya Sangkulirang, terus Pulau Miang, Pulau Rinding, Gue salsu Kaltim Tuntas. Oh, habis. oh Kaltim Tuntas itu ini ya program ya. Program Ada beasiswa B. oh biar jangan aja sumber daya alam. Ya, SDM-nya tuntasin nih biar makin maju. Berarti dari udah ratusan kali ke sini. Ini yang kesekian lah, kehitung B ya. Bahkan boleh dibilang Samarinda ini my second home.
Oh, luar biasa. Banyak banget yang udah kayak keluarga gitu. Pantas apa ya kalau kita logat be. Nah. Logat itu perpaduan Jakarta Banjar. ya. Ya. Iya. Sebenarnya gue Jakarta masih Jakarta kemarin kan lama kayak gini. Seminggu mahakam. Oh. Oh, kamu jadi lidah itu lentur lagi be. Astagfirullah. Luar biasa. Ini nih. Kita di Wadah Bekesa ini be. Ya. Sebetulnya misinya tuh mau angkat. Selalu kita ini berpindah-pindah be. Set kita. Artinya kita mau kasih tahu orang banyak bahwa Samarinda itu punya view yang bagus-bagus kok. Samarinda apalagi tempat kita sekarang nih. Ya kan tuh jembatan. Terus ini macetnya Sungai Mahakam ya kan ya. Be. Saya lihat teman-teman bilang itu kan Babe ini suka kesana kemari nih be. Ya. Itu ada misi nggak sih be? Ada. Apa misinya be? Misinya untuk nyari sesuatu yang bisa gua bawa mati. Apa itu be? Ya, kalau kita mau mati ya apa yang kita bawa lah. Ya sebenarnya gua pengen kalau nanti pas mati, gua mati orang ingat gue dengan bahagia dan doa. Makin banyak orang ingat gue, makin banyak juga kesempatan gua untuk jadi orang baik gitu. Karena Nabi SAW pernah bilang khairin nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat manusia yang lain. Ya, jadi kalau gue makin banyak ketemu orang kan kalau gue mati ntar nih, namanya gue mati, lu pasti mungkin akan sedih kehilangan gue, tapi paling tidak lu akan bahagia di saat lu mengenal gue. Iya. Dan gue sadar gue banyak dosa gitu. Jadi mungkin pas di dalam kubur lagi disiksa malaikat, lu lagi bahagia sama gue. Gue bilang sama mereka jangan dulu ada yang bahagia umat Nabi kan. Iya. Ini buktinya kita tertawa terus dari tadi ya. Makanya biasa. Coba penghibur ya. Kita apa? Kita yang dihibur ya. Be, ya di Samarinda pasti punya kesan. Saya kemarin roadshow ya. Roadshow dakwah juga di majelis-majelis be. Terus apa ya? Kalau saya lihat pantengin nih YouTube Babe nih, sedikit agak vokal lah kalau kita bilang be ya tentang kondisi-kondisi sekarang ini. Memang itu kayak yang disasar be. Jadi sebenarnya gue ini generasi 80-an, gue lahir tahun 80. Di generasi gue, alhamdulillah sampai hari ini untuk bersuara itu kenapa harus takut gitu? Kita kan bukan melakukan sesuatu yang melawan pemerintahan, bukan yang melanggar hukum. Kan cuma bersuara, kita kan negara demokrasi. Ya. Demokrasi itu kebebasan bersuara itu dijamin oleh undang-undang. Ya, cuman memang keadaan sekarang entah kenapa rezimnya ini ya kan seolah-olah membuat orang-orang ini untuk bersuara benar aja takut. Nah ini memang udah kata Nabi sih sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan kalian atau upaya. Ya. Ada juga rubahlah dengan lisan kalian. Ya. Ucapan. Dan kalau nggak bisa juga ya dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Selemah-lemahnya ini. Nah, alhamdulillah gua nggak terlalu lemah gimana itu dan bacot gue kan Itu Babe. Kita. Ya, paling nggak gua masih apa Indonesia jangan takut lah kalian bersuara. Tapi kan terlalu banyak kritiknya be. Apakah nggak ada semuanya tuh nggak benar gitu? Itu yang gua jaga sampai hari ini. Jangan sampai gua nggak suka seseorang karena pribadinya. Jangan sampai gua nggak suka seseorang dengan kebencian. Karena kalau udah benci, walaupun orang itu berbuat baik, kita akan lihat dengan jelek itu. Tapi gua alhamdulillah sampai hari ini yang gua kritisi adalah kebijakan dan hasil dari kebijakan. Dan itu dengan data dan fakta. Jadi gua bukan nge-hoax. Oh, bukan asal-asal. Nggak mau. Ngomel depan kamera gitu be ya. Mana kok salah sama stand up comedian? Ya, stand up comedian itu roasting aja. Riset. Nggak boleh dengan berita bohong. Ya. Nggak boleh ngada-ngada. Ya. Jadi ngerosting dengan data dia. Iya. Ya. Cuman pejabatnya emang lagi baperan. Jangan ya. Aneh. Bisa tutup channel ini. Aneh jadi pejabat baperan amat. Iya. Jangan jadi pejabat lu kalau baperan. Dari mama lagi. Wah, ini cepet banget. Mama kalau itu nggak ada ampunnya udah, nggak bisa dihalangi be ya. Kembali ke itu yang bersuara lah kalian. Bersuara. Nggak ada masalah juga bersuara kan. Kita negara khilafah atau demokrasi? Demokrasi be ya. Demokrasi.
Gue suka bingung sama orang-orang anti khilafah. Tapi kalau ada yang meridik jagoannya, mereka baper. Jangan demokrasi. Dan kalian ya gitu. Jadi negara khilafah versi kalian. Kalau masih demokrasi ya jangan larang bong bacot. Iya. Gitu. Tapi nggak takut ada yang tersakiti, Be? Udah wajar dalam hidup saya. Dalam hidup ya begitu. Dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai nanti kiamat, selalu akan ada yang disakiti, selalu ada yang bahagia, selalu. Cuman kita berada di pihak yang mana? Di surga aja waktu itu sempat ada pertentangan antara iblis dan Nabi Adam. Di surga tuh. Iya, Ya kan? Apalagi di dunia. Yang penting kita di pihak yang kita yakini bahwa saja itu benar, ditunjang dengan data dan fakta. Jadi menyampaikannya itu bukan ngasal gitu. Jangan asal-asal ambil informasi, Be ya. Ya, itu sama aja seperti setan gitu, lebih tetap dari mereka gitu. Garang ya. Udah dari yang kuat. Gue siapin kopi sendiri guys. Beneran kagak disiapin emang. Hos satet ini, hos satet. Enak ya, Be? Nggak ada yang tahu kode nih. Nggak paham. Iya, Be. Makanya jadi gue aja nih. Jangan. Gue yang wawancara. Jangan, Be. Ampun kita. Oke. Tapi pernah nggak, Be, dicap radikal atau apa ya? Kan keras nih ya, kita keras. Mungkin kalau kita bilang lebih ketegas kali ya. Keras kan beda tuh, keras hati ya. Ada yang komplain terus sampai laporin polisi nggak sih atau apa karena ucapan babe gitu? Alhamdulillah sampai hari ini gue lagi nunggu orang yang laporin gue. Serius. Lagi nunggu. Iya. Agak beda ya, Be. Pernah ada di Twitter trending hashtag tangkap Babeldo. Hashtag tangkap Babeldo. Ya, kalian kalau mau ditampilin juga, gue belajar ya, hashtag tangkap Babeldo nanti bisa ditampilin juga. Masalah apa tuh, Be? Masalah itu tadi. Oh iya. Yang gue datangin Kemenkes. Oh iya, sempat viral itu ya. Ya yang tahu gue sebut sekarang mafia. Ya dan gue bilang sama siapa menteri segala urusan dari situasi. Situasi. Apa kalah? Warna. Babe masih sayang sama kita. Nah ini gue lagi nunggu. Ayolah. Tapi kan udah lama itu, Be. Masa masih Hukum pidana itu kan bisa dilaporin setelah 20 tahun kejadian kalau nggak salah. Ada kejadian pidana kurang dari 20 tahun lalu masih bisa dilaporkan. Itu hukum Indonesia. Ya, jadi gue lagi nunggu. Kalau memang mereka melihat gue ada salah, kenapa harus di-framing gitu? Ya kan? Iya. Gue juga bukan manusia yang nggak pernah salah. Ya. Dan gue diajarin bokap gue almarhum, mudah-mudahan bokap gue di tempat yang baik. Amin. Karena bokap gue jadi laki-laki itu bukan menghindar dari salah, tapi mempertanggungjawabkan bila salah. Dihukum lah. Emang kenapa kalau dihukum? Iya, ngapain takut? Kalau mau takut itu hukum di dalam kubur. Nah, dulu takut tuh. Mau cari laki kagak bisa. Nggak bisa nego-nego. Nggak bisa lobby-lobby. Nggak ada banding, Be ya. Nggak ada. Kalau tentunya kalau memang kalian melihat gue salah, silakan gue siap kok. Gue bukan anonimus. Iya, nama gue ada, muka gue ada. Gue tampil di medsos apa adanya gitu. Bukan akun fake, Be ya. Akun fake, alamat gue jelas. Ya, bahkan gue kalau pindah ke satu tempat selalu ngasih tahu. Iya. Iya kan? Jelas konten ada. Iya, kalau mau nyadap gue gampang. Iya. Pantengin terus konten Babe ya. Ada. Jangan lupa subscribe juga, Be. Saya kira promonya ke situ tadi. Enggak. Mungkin kalau kalian lihat konten gue termasuk konten kreator yang dalam narasinya nggak pernah nyuruh orang kafir. Nggak pernah, Be ya? Nggak pernah. Karena bagi gue kalau udah cinta ngapain disuruh? Iya. Itu lebih real berarti, Be ya. Kalau masih disuruh kan berarti ya. Ada nggak suka blokir aja, kenapa repot ya kan? Nggak suka blokir, ya, Be. TV sayang, kita ngeliat yang TV nggak bagus tontonannya bagus channelnya. YouTuber ada berapa banyak? Gue juga heran juga sama orang-orang yang kalau nggak ngeliat konten terus dia nggak suka gitu. Ya. Cuman buat modal bacot jempol gitu, ngata-ngatain ini jempol. Itu udah bodoh pengecut.
Dan bodoh itu air, pengecut itu air. Nah dia ini udah bodoh pengecut. Double skill sih. Gunakan jempol kalian dengan bijak. Pantas Babe suka ganti-ganti channel tuh kenapa Be? Ada Sekarang nih Babe Aldo aja. Aji ya? Iya. Aji. Ya lidah Samarinda. Tidak haruan. Jangan Anda punya haruan kalau besok ini. Itu kan tulangnya ditanduk. Babe Aldo Aji. Sebelum-sebelumnya kan tuh ada Be. Ada Babe Aldo. Kenapa Be gonta ganti Be? Banyak yang baperan sama gue, bingung. Channel gue pertama yang bandnya itu Wow. Ini atas rekomendasi WHO. impor ya ngobrol. Kelas. Kalau dipuja-puji bangsa Barat itu mungkin banyak. Orang Indonesia yang dipuja-puji bangsa Barat. Ya. Gue dimusuhin sama mereka. Agak beda ya. Agak beda. Harus beda lah. Harus beda. Beda lah. Karena buat gue normal itu membosankan. Normal membosankan. Iyalah. Kalau apa yang mau dikenang kalau bisa normal-normal aja itu. Ini agak aneh nih. Teman-teman kawalan ini bantu aku nih menerjemahkan ini normal. Being normal is boring ya. Buat gue hidup yang normal ya. Itu tulisannya apa gue hidup? Hidup cuma sekali my friend. Dan ajal itu bukan karena hidup gue. Bukan, memang udah ditentukan dari sebelum gue lahir. Ya, udah waktunya udah lewat ya. Ajal gue bukan karena peluru aparat. Ajal gue bukan karena sakit. Ajal gue karena Israel datang gitu. Dan sambil menunggu Israel datang, ya gue dibikin sesuatu yang dalam kehidupan gue akan dikenang orang gitu. Insya Allah dikenang baik. Amin. Ya insya Allah dikenang baik. Bisa ngasih manfaat banyak orang. Jangan ekspektasi banyak orang. Minimal Maka- kebahagiaan. Allah Minimal bawa kebahagiaan Be. minimal. Paling enggak apa ya? Ada yang dikenal gitu ya gue. Iya. Kalau gue mati mau, gue pasti mati. Iya. Bahkan kemana-mana gue bawa kain kafan. Sampai ke Samarinda nih Be. Kamu tahu? Karena gue gak tahu gue mati di mana. Mending karena gue mati di sini, orang situ udah gak usah repot lagi. Gue udah punya kapan ke diri gitu. Babe udah nyiapin kapan, teman-teman lihat kapan kabur Be. Kamu buat gue bingung gitu. Ada apa harus takut dari kematian? Kau baik kematian itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Akan datang. Bekal untuk ke situ yang belum Be. Nah, persiapan. Jadi buat gue jangan takut kematian, tapi ke arah menyambut kematian. Karena kalau kalian menyambut kematian, kalian akan lebih prepare itu. Contoh. Kalian ke ruang acara nikahan mbak. Ya. Mengbilang ya, kalian udah tahu hari itu prepare kalian makin penyemangat. Ini belum ada. Ya. Ya. Tapi kalau kalian takut menikah, maka kalian nggak nikah gitu. Jomblo mulu akhirnya. Jadi buat gue pernikahan dan kematian itu sesuatu yang sama. Analogi yang pernikahan. Pernikahan dan kematian itu sesuatu yang sama. Sama-sama kita nggak tahu jodohnya apa Iya. dunia. Tapi pernikahan itu lebih mudah karena mungkin kita bisa mewakili waktu ya. Tapi kadang-kadang sudah jadwal menikah mati duluan. Ada kan? Ada. Mati duluan bepengkut di sini. Amin. Baju koko Habaib Putih present Algobi. Ya, Kita bahas banyak sudah tadi tuh Be. Ngalur ngidul. Ya. Weh, ngalur ngidul orang Samarinda bos, ngalur ngidul. Be, ini kan sudah masuk tahun politik nih Be. Ya. Nah, kita sedikit bahas-bahas politik ini. Agak ngeri sedap ini Be ya. Siap. Ini kan sudah mau pilpres. Biasa pilpres itu kan rame Be. Hmm. Apalagi ini sudah mulai macam-macam di medsos ini Be. Ya. Itu pandangan Babe yang gini-gini gimana Be? Bodoh amat. Bodoh. Buat gue semua sama aja. Jadi gini ya. Analogi sederhana ya. Andai kata kita dibohongin sekali, maka tingkat kepercayaan kita itu menurun. Benar ya? Iya. Kali kita dibohongin,
tingkat kepercayaan itu menurun. Kebayang nggak itu politikus ngebohongin kita berapa kali? Oh, Nggak kayak itu. justru gue lebih seneng kalau para politikus itu berantem dalam tanda kutip. Emang ada politikus jujur be, saya berbohong gitu? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Ya kitanya aja yang terlalu bodoh untuk percaya sama mereka kan gitu. Jadi gue kan nyalain politikusnya. Memang inilah lemahnya demokrasi di Indonesia. Kenapa gue bilang lemah? Karena hitungan satu suara orang pintar itu sama dengan hitungan satu suara orang gila. Bukan lagi orang bodoh, orang gila. 2019 kemarin, pemilu 2019, orang gila nyoblos. Iya. Orang gila nyoblos 2019. Artinya kalau ada 10 orang gila di satu daerah dan satu profesor, yang orang gila nyoblos B, yang profesor nyoblos A, yang menang yang dipilih orang gila. Itu fakta. Jadi makanya gue nggak mau ikut-ikutan beda. Gue lebih baik jadi orang yang gue memperhatikan politik, tapi bukan karena tokoh. Siapapun tokohnya, kalau dia bikin kebijakan yang salah ya akan jadi kritik. Gue nggak mau jadi kritikus penjilat. Gue ngeritik lawan hanya karena gue mendukung yang ini. Nah itu gue nggak mau, itu najis banget buat gue tuh. Oh, Jadi gue kritik aja gitu. siapa aja hajar. Ya. Selama itu tidak benar. Karena gue sadar bahwasannya kita hidup di negara demokrasi gitu. Boleh dong. Boleh be. Yang nggak boleh itu justru begini. Kalau kalian mendukung satu pasangan, jangan jelekin pasangan yang lain. Tapi kan lagi musim itu be, yang Nah, gitu-gitu. salah buat gue gini. Untuk menjadi pintar, nggak harus menunjukkan kebodohan orang lain. Ya. Untuk menjadi mulia, nggak harus dengan menghina orang lain. Oke? Ya. Ya. Nah kalau kalian memang bersaing, paslon A, B, C, Ya. ya kan ada 3 aja nih. Itu pun buat gua nggak demokrasi. Karena itu bukan pilihan rakyat. Itu pilihan elit partai. Rakyat dipaksa memilih untuk pilihan elit partai. Tapi kan sudah aturan mainnya begitu be. Nah, berarti kan ini gua terima kok, gua terima. Gua bukan orang yang nggak terima itu. Aturannya begitu, oke gua terima. Tapi jangan maksa gua untuk mendukung salah satu. Kagak. Sama aja semuanya. Ngeri juga kita hendak mengerucutkan ini. Nah, gini be, ginilah. Kan ada sudah mulai muncul nih beberapa nama ya kan. Untuk kita yang awam, terus penonton-penonton kawan berkesah ini, untuk menentukan pilihan itu harus gimana sih be? Apapun menurut indikator babe deh kita. Kalau gue ini lebih ke arah kalian tanya sama Allah deh ya. Kalau kalian mau lewat apa? Sholat istiqoroh. Ya. Karena percuma lu kalau pakai mata lu sendiri, mata kita hati kita banyak salahnya gitu nih. Mata kita ini kadang milih barang aja salah. Iya nggak? Iya. Kali beli di all shop nih. Wih di all shop. Ya. Lihat udah baik, kira udah baik. Ternyata begitu barang datang, Jong. ya kan nih? Nyumpah. Ya. Nah, itu milih barang, gimana milih pemimpin. Kalau mau syaratnya istiqoroh. Kalau gue sendiri gue ngikutin ulama ya kan, akan ada istimewa ulama. Tapi kan beberapa nama ini yang muncul be, Ya. itu kan di belakangnya ulama-ulama be. Bagi gue ulama, semua ulama itu boleh berbeda pendapat ya. Semua ulama boleh berbeda pendapat. Gue punya ulama sendiri gitu ya. Tapi gue nggak harus ngejelekin ulama yang lain dong. Nggak perlu dong. Ya, yang penting ulama gue gimana, gue punya imam gitu ya. Mudah-mudahan beliau umur panjang ya, lihat. Kalian tahu lah imam gue siapa, ntar dulu nanti lagi. Kalian tahu deh apa imam gue siapa. Ya, gue ngikutin apa kata beliau lah. Karena buat gue beliau yang mengajari gue tentang akhirat, sesuatu yang tentang Allah, tentang Rasulullah ya. Ngapain gue dengerin kata-kata caleg atau capres, gue ngikutin kata-kata para ulama. Iya. Makanya kadang jadi pertentangan kan be ya. Ini ada ulamanya di belakangnya, ini ada ulamanya. Iya. Ulama yang mana yang kita pilih gitu kan? Mau ulama plat merah pokoknya begitu. Aneh, plat kuning berarti be, plat kuning. Mau plat kuning. Plat kuning. Plat kuning apa? Plat kuning itu merakyat gitu. Plat kuning itu merakyat. Nggak peduli orang kaya, nggak peduli miskin, kaya, pejabat, rakyat, laki, perempuan, besar, kecil, diangkut. Angkut semua. Angkut semua. Kalau plat merah kan kadang ngeselin. Pilihnya beli dari pajak rakyat. Dipinjam nggak bisa. Yang nggak bisa, udah jalan pakai kawan.
Woi, itu mobil rakyat, woi, ini jalan rakyat, nggak cocok kawan-kawan lu. Kan begitu. Ini udah mobilnya rakyat, beli bensinnya pakai duit rakyat, jangan ngerepotin rakyat, pakai di kawal-kawal yang lain ngalah, yuk. Yang lain ngalah, nggak aja. Padahal kan plat merah jongos, ini jongos rakyat. Yang ngalah be nggak minggir diseruduk gitu. Ya itulah yang salah dari pejabat kita ini. Coba sadar jadi pejabat. Sadar lah jadi pejabat. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat itu undang-undang. Undang-undang dasar 1945. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Kalau jadi pejabat berarti jongos rakyat. Kadang-kadang orang jadi pejabat mau jadi jongos mau berendah cuma pas kampanye doang. Ingat. Terkadang Itu dikantor itu. Ada itu. Iya keceplosan gue modal. terkadang rakyatnya be sudah ini pejabat dia merendahkan diri sendiri jadinya. Itulah kadang-kadang ya masalahnya udah terlalu kompleks. Rakyat kita udah banyak yang juga nggak sadar bahwasanya mereka adalah yang paling utama. Karena suka nggak suka kekastaan itu masih ada di kalangan kita be. Boleh kasta itu boleh buat gue ya. Ya. Tapi kasta tertinggi buat gue adalah rakyat. Titik. Rakyat. Pejabat jongos. Ya itu buat gue. Pejabat itu jongos. Gue yang ngomong. Iya babe masa saya. Saya diam aja nih. Apa gue tahu lu. Tapi ya, lu hati-hati lo. Iya be. Undang-undang ITE itu selain yang ngomong, itu yang membuat dan menyebarkan. Oke saya Apa-apa. aman. Ini fakta kok. Ya. Ini fakta. Pejabat adalah jongos rakyat. Ini emang fakta itu. Jadi dia jangan kurang ajar sama rakyat. Jangan kurang ajar. Kita tuannya. Kadang tuannya juga yang merendahkan dirinya. Ya. Nggak tahu lagi ya. Kalau gue mah udah amat ya. Iya mau. Apakah kalau dia udah pakai jas, udah naik mobil dengan plat merah di kawal, terus ada tuan. Woi, lu tuan jangan sok. Tapi kan kita satu negara itu be, kan tetap harus ada yang memimpin ya. Biar enggak tercerai berai ini umat. Sepakat. Iya. Gue sepakat. Ah, Adalah pemimpin yang sebenar-benar pemimpin. nah, jadilah pemimpin Yang yang benar-benar memimpin. sebenar-benar pemimpin adalah orang yang melayani rakyatnya, bukan yang meminta pelayanan dari rakyat. Tapi ada satu jokes be, bukan jokes sih. Mungkin lebih ke ngeles ini ya, Oh, iya. istilah lah. Ya. Dalam pelayanan ini setelah pelayanan nih, pelayan itu nggak bisa memuaskan semua orang, iya kan? Iya betul. Dari sekian banyak nih WNI kita Iya. dari Sabang sampai Merauke yang nggak bakalan bisa memuaskan semua se-Indonesia, Betul. pasti akan ada protes-protes. Betul. Nah, Betul. Ya biarin aja yang protes. Tadi- Kalau bingung. tadi merasa bener, saya ini benar udah coba untuk memimpin. Merasa benar boleh, gue bilang kalau salah boleh dong. Kan gue nggak ngomong. Yang penting jangan baper gitu ya. Iya jangan apa. Kalau gue merasa lu salah, itu bilang salah lu. Kalau nggak suka kan ada hukum. Ya. Ada hukum. Selama gue masih dalam koridor hukum, perbedaan pendapat itu sebuah kenikmatan. Betul. Iya. Jadi kalau memang pejabatnya merasa nggak bisa memuaskan semua orang, ya nggak usah baper kalau dikritik. Makanya ada diskusi be ya. Iya. Cuma pejabat sekarang mulu. Diajak diskusi, didatengin di istananya, malah lari ke kandang bebek kan nggak usah. Siapa yang lari ke kandang bebek Bukan di kita ya kan. Di kita mah kagak. Agak. Beda kali ya. Biasa. Begitu sayang. Jadi kalau mau jadi pemimpin, nggak pemimpin yang baik lah. Pemimpin yang baik kalau sadar dirinya bahwa saya nggak bisa memuaskan semua orang, jangan baper juga. Kalau yang nggak muat itu protes. Ya, Iya dong. paling enggak yang lu didatangi diskusi gitu be ya. Mereka terpilih dari suara rakyat. Dan ingat ya, yang terpilih itu adalah pemimpin seluruh rakyat, bukan hanya pemimpin bagi yang memilih. Tapi kita ini minta pertanggungjawaban gak sih, Pi? Oh iyalah. Kamu kan ngobrol sini gitu. Iyalah. Iya. Iya semua sama kata rakyat dan belajar itu yang dalam hati dihitung sama gua. Makanya hati-hati lu, makanya enakan punya imam nggak enak. Iya kalau cuma sendiri-sendiri lu, kalau dia barang all stop aja, rektor lu marah-marah. Ini gimana lu?
Minta pertanggungjawabannya sama kurir malah. Nah, itu. Salah ya. Ya. Ya, Jadi gue pemimpin ya harus seperti itu. ya, jadi untuk kita yang muslim mungkin lebih mendekat istihoroh ya. Kalau sudah istihoroh, Ya udah terus tunjukin umpamanya nih lu kan istiqoroh itu biasanya dulunya dari muki. Lu mimpin lu 3 calon semuanya wajahnya hitam. Ya udah jangan nyoblos. Kalau mimpinnya begitu. Ya kan? Umpamanya salah. Apa nih? Sambil nyapu nih. Salah. lu mimpi lagi umpamanya ini yang gua tanduk, ya kan? Yang satu enggak, ya pilih yang enggak. Itu ya enggak. Enggak taunya yang enggak tiba-tiba Tanduknya di belakang gue jadi nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan kan? Dia oke berarti. ya. Jadi untuk ini lebih pesan lah. Artinya biar orang tuh kan ini mulai panas nih medsos. Apalagi kita sekarang ini sibuk dengan medsos nih. Apa-apa medsos. Otomatis sudah mulai saling serang, menjelek-jelekan. Artinya pesan-pesan deh untuk kita nih apa be? Biar nggak kemakan deh. Ya buat rakyat Indonesia yang cerdas saja. Ya. Kalau kalian melihat ada dukungan ke salah satu partai atau calon, tapi dukungannya itu dengan menggerakkan yang lain dalam keadaan gitu. Jadi karena buat gue malu gitu kita mendukung soal orang yang unggul. Kalau kita jelek orang lain berarti kita nggak yakin mau kita dukung orang unggul. Kalian yang pendukung paslonnya lebih baik kalian tunjukkan keunggulan paslon kalian lah. Si A apa keunggulannya si B Program nih lu mendepankan. keunggulannya lah. Keunggulannya. Tapi memang kadang-kadang susah guys. Ada yang memang calon ini nggak bisa diunggulkan. Jadi mau apa gitu? Udah bingung bener. Baik apa nih? Gitu. Sampai rambutnya aja salah kan gitu. Ada yang begitu. Sampai rambut salah. Iya ada yang jalannya masih dipopok. Bingung juga guys. Ada yang cuma karena bapaknya kan ada. Kundahnya Sungai Mahakam ya. Jadi ya buat gue selama para pendukung paslon-paslon itu masih saling menjelekkan, gue nggak mau milih. Itu sebetulnya kayaknya bikin malah memecah belah ya. Iya karena buat gue nanti sama aja kan udah ada nih cebong kampret udah ada ya. Gue yang ngomong ini dengerin baik-baik nih. Kampret adalah cebong yang tertunda. Intinya satu sebetulnya ya. Karena gue ini posisi gue kalau gue ngerisik A maka gue akan disiap cebong. Kalau gue ngerisik kupu ondo gue disiap kampret. Nggak ada benernya buat dia. Ya jadi buat gue mereka ada sama aja berarti. Buat gue udah ini sama aja. Enggak paslonnya enggak yang dukung. Sama nih kampret adalah cebong yang tertunda. Lah jadi kodok dong itu. Ampun. Luar biasa. Lagi nih. Ayo. Baju koko Habaib Putih present Algobi. Kawal bekesah masih sama Babe yang rocker banget. Ya, belum ada yang bilang rocker banget kan? Belum. Pertama kalinya. Ada bekesah yang bilang rocker banget. Siap. Aneh ya kalau rocker kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Bergamen. B. Ya. Ini lagi rame masalah Palestina B. Ya. Kalau kita generasi yang sekarang ini kan tidak mau tahunya karena bahasanya itu kan di sana, bukan di kita. Padahal secara langsung dampaknya pasti ke kita nih. Itu analisis Bebek kayak apa sih Be tentang kejadian di Palestina nih Be? Ini analisa kejadian sana atau orang sininya dulu nih? Sini dulu deh. Orang sini ya, karena memang nggak ada perhatian, nggak ada pendidikan tentang bagaimana sebetulnya Muslim itu adalah satu tubuh gitu. Muslim dimanapun sakit kita harus merasa sakit. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalian hidup bisa bertetangga, tapi kalau tetangga kalian lapar, kalian nggak bisa bantu makan. Sampai ada ulama yang mengatakan
suara musik yang haram itu adalah suara sendok dan garpu kalian di atas piring di saat kalian makan sementara tetangga kalian kelaparan. Itu loh musik yang haram gitu. Nah kita melihat bagaimana di Palestina sekarang terjadi anak-anak dibantai. Mereka memainkan pusna Israel dengan propaganda media Zionis. Ya, bahwasanya terjadi pembantaian bayi. Nggak ada semua. Yang dibantai memang murni orang-orang Filistin. Dan itu bukan cuma Muslim. Di Palestina sebelum ada negara Israel, Yahudi, Kristen, Islam, ini berdampingan kok. Ini berdampingan di Palestina. Jadi Zionis ini buat gue, Israel ini Zionis, mereka bukan agama, mereka mengatasnamakan agama, mereka memusuhi semua agama. Zionis ini memusuhi semua agama, dia nggak peduli kok. Bahkan orang Yahudi yang di Palestina sikat juga. Sama Zionis. Nah, gereja juga dibom. Kemarin rumah sakit Al-Ahli, rumah sakit Kristen disikat. Jadi ini bukan perang Yahudi dan Islam, bukan, tapi perang Zionis melawan semua agama yang ada di Palestina, Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi begitu. Zionis ya. Zionis, bukan Yahudi. Yahudinya. Bukan Yahudi agama. Karena di kita kan informasinya nih Yahudi. Ya karena kurang belajar itu kan. Yahudi Muslim. Iya. Enggak juga. Jadi Zionis terang-terangan kok. Mereka memusuhi Kristen juga. Mereka memusuhi Yahudi juga. Mereka juga apalagi Islam ya. Iya. Dan Zionis ini punya agen di setiap agama. Dia punya agen di agama Yahudi ada. Ada. Dia juga punya agen di agama Kristen. Dia juga punya agen di agama Islam. Ada lah. Buktinya ada ustaz-ustaz yang muslim membela Zionis. Ada. Jadi itu agen-agen mereka, proksi mereka. Juga ini ya. Zaman-zaman begini, Be. Ini udah zaman yang dimana alhamdulillah ya beberapa ulama seperti Syekh Imran Hussein mengatakan bahwasanya perang Israel Palestina kali ini itu akan membuka gerbang perang dunia ketiga atau yang disebut Malhamatul Kubro kalau dalam hadis Nabi, berpotensi besar. Ini akan terjadi perang besar, Dampak langsung dong jadinya ke kita, Be. Iyalah, kita akan mengalami itu. Sekarang itu bensin udah mau dinaikin lagi kok. Dengan alasan apa? Ya, bingung juga gue sama pemerintah sekarang. Perangnya belum naiknya udah. Kita kan harus antisipasi. Nah, kalau negara kita mau antisipasi, hentikan proyek-proyek nggak penting kayak IKN. Ada ini nih, batu bara yang banyak dulu nih. Nih, mungkin banyak. Kita dan tadi di sini mungkin lebih dari 10 tongkang. Satu tongkang mungkin harganya batu baranya aja sekitar berapa miliar. Belum lagi minyak ke jalan, belum lagi sewa kapalnya. Perputaran uang yang nggak penting-penting itu arahkan untuk persiapan perang besar ini untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Jangan malah jangan lagi perang sini baru IKN. Udah gitu lah, ngomong lagi kan? Gimana sih cara mikirnya? Tapi minta maaf, IKN orang Samarinda suka ya. Soalnya kalian menjadi orang ibu kota ya. Gue yang di Jakarta, gue orang kampung. Gue orang kampung di Jakarta. Gue menang mau jadi ibu kota. Baru aneh. Nanti ibu kota. Nasi kuning muain namanya ganti. Nasi kuning ibu kota. Ya jadi efeknya akan seperti itulah, ya minyak dunia dan banyak itu efek-efek yang akan berlanjut ya, akan berefek domino. Berarti Be, kalau kita perang kita terhadap Zionis, Be, ya. Kenapa ada beberapa negara terutama yang kalau kita bicara Muslim dulu ya, iya. Negara Muslim itu juga keras perlawanan. Nah, ini yang gue bilang apa ya, Zionis telah menguasai pemerintahan seluruh dunia. Zionis ya sebagian lah, nggak keseluruhan ya. Gue lagi menunggu nih negara-negara yang berteriak keras. Contoh kayak Turki, Rusia. Ya, gue berharap mereka nggak cuma ngebacet gitu, beneran kirim pasukan udah. Karena Israel nggak berhenti. Masalahnya kalau cuma mengutuk Israel, mereka mau aman. Kayak yang Zino, ya mau dikutuk, di demo, di apa, nggak penting sama dia. Yang penting UKM jalan terus. Jadi percuma itu udah nggak bisa lagi dengan kutukan, nggak bisa lagi dengan himbauan. Ini ya memang dengan invasi. Ya, kan beberapa negara tuh udah aksi besar-besaran, Be. Cuman aksi demo.
si demo. Iya, nggak penting itu. Di pantas di. Iya, bagi Israel ya nggak penting. Bagi Israel, tapi bagi yang demo itu penting. Karena itu menunjukkan sikap perlawanan. Tapi secara moral Pak ya. Iya, moral. Secara moral mungkin pada saat dia ingin agresi ini, Iya. karena banyak tekanan beberapa negara, dia akan coba menghentikan. Mana menghentikan yang ada makin jadi. Kita berbicara fakta lah. Kita berbicara fakta. Kami waktu menyerang Israel dia nggak menyerang Kutu. Enggak. Dan dia langsung balik. Kalau dia memang bunuh, ngapain balik? Ngapain? Udah masuk? Udah masuk. Ini Israel kita bisa menyerang. Bukan begitu. Tapi Israel membalasnya kan kurang ajar. Ya udah lah. Aku handam saja, kelamaan. Ini begitu. Ya apa sikap kita sebagai umat ini, Be? Ya, Teman-teman yang muslim lah. sama ya sama sikap gue yang tadi ya. Intinya kalau kalian nggak bisa membantu dengan tenaga kalian, kalian bisa dengan harta kalian mungkin berdonasi. Jangan dengerin orang-orang yang ngomong percuma donasi nggak bakal sampai. Itu kalimat-kalimat bangsat itu. Udah nggak nyumbang, malah nyegah orang nyumbang. Ya, itu bangsat banget orang yang begitu. Apalagi kalau ada ustadz ngomong begitu ya berarti ustadz bangsat gitu. Gue yang ngomong jangan dekat ini jangan dekat, nggak apa-apa. Omongan babe ya. Iya, gue yang ngomong. Artinya kalian kalau nggak bisa bantu dengan itu minimal dengan doa lah. Atau kalian bersuara terus dengan tentang Palestina. Karena propaganda media Israel itu sampai menggunakan influencer, pura-pura acting dikejar, ada semua terbongkar. Nah, jadi kita harus juga memberitakan kepada dunia tentang fakta yang terjadi di Palestina. Berarti hoax dong, Be. Ada yang bilang bahwa Zionis berbuat begitu. Itu sebetulnya ingin mengembalikan kejayaannya Nabi Sulaiman. Oke, berarti itu kan keyakinan mereka. Boleh mereka berkeyakinan gitu. Kalau kita punya keyakinan yang benar, apa disalahkan? Enggak. Nah, kalau keyakinan itu bertentangan, ya pertanyaan. Dan dia sebagai Muslim gue meyakini pembebasan Al-Quds itu pasti. Yang namanya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pastinya besok pagi ada matahari. Ini dari Amerika. Hancurnya Israel itu pasti. Jadi yang ini Allah. Yang ini Allah sayang. Jadi tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita dalam bersikap. Kalau bingung. Iya. Kalau di Indonesia ya begitu aja. Lu mau ikut nggak bisa nyumbang harta, tenaga, lu doa lah minimal. Atau mungkin memberitakan yang fakta terjadi. Yang penting kalian tahu tempat kalian bersikap di mana. Gitu. Jangan asal dan jangan nyinyir. Iya, udah nggak nyumbang ngapain nyinyir. Itu kalau depan muka gue. Makanya ada yang bilang sama gue begini. Be, lu kalau cuma baca doang, mending lu berangkat ke Palestina, gitu kan ya? Ada kalimat begitu. Ya, gue jawab nih. Andai kata berangkat ke Palestina itu kayak gua ke Samarinda ini udah berangkat gue. Udah. Ya, karena memang sulit. Jangankan gue. Negara-negara yang punya kuasa aja, mau masuk sana itu susah. Iya. Bikin susah. Apalagi gue kan gitu. Ya kan? Nah, buat yang ngomong begitu, supaya gue nggak cuma ngebacot, tolong Zionis yang di Indonesia, tunjukin muka kalian. Di mana alamat rumah kalian? Biar gue nggak cuma bacot, tangan gue jadi ada gunanya ke muka kalian, gitu. Di sana perang di sini dong. Loh, karena mereka sekarang sama apa sih? Daripada, kan gini, enak nggak sih bermusuhan sama sesuatu yang nggak kelihatan? Nggak enak, makanya, wahai Zionis Indonesia. Gua doain kalian mudah-mudahan Allah kasih nyali gitu. Iya nyali. Gua tungguin nyali kalian sambil ngopi. Oke, siap. Oke. Aku lihat YouTube beliau di kanal itu. Kenapa harus ada ya? Karena ngopi harus begitu lah ya. Oh, kayaknya lebih gimana ya? Buat ini agak vulgar gua ngomong. Bagi gua ngopi itu seperti cinta. Kenapa itu, Be? Maksudnya? Apapun posisinya, apapun suasananya selalu ada sesuatu untuk menikmatinya. Oke. Terakhir. Karena cuaca sudah mendung, mungkin
ke depan kita masih bisa silaturahmi. Insya Allah ya Rob, amin. Terakhir Be, satu kalimat pamungkas deh Be, untuk khususnya orang-orang Samarinda deh Be, terhadap apa yang kita Ya, buat teman-teman saudara-saudara di Samarinda yang khususnya yang nonton channel Wadah Bekesa, penting karena kalian nggak bisa berbuat baik gitu, minimal kalian membagikan perbuatan baik orang lain. Gunakan jari kalian, handphone kalian, kuota kalian untuk menyebarkan sesuatu yang baik. Karena kalian diam pun keburukan itu tetap ada. Ya, kalian diam pun keburukan tetap ada. Ayolah, ngapain sih kita takut-takut? Ya, tambah nyali kalian untuk benar. Karena kalian mau jadi apa aja, mau sekaya apapun juga, yang namanya mati tetap akan mati. Jadi sambut kematian dengan tetap membagikan kebaikan. Itu dari itu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Sehat sama-sama, ya. sama-sama. Jangan lupa makan arwah. Ini nyaman benar itu. Ya Allah. Kuliah dari kuning muara sama Indah. Nyaman dong. Oke. Bisa ya kan? Nggak bisa ya. Gue juga buta. Mbak Umpat. Gue bener-bener tadi. Terima kasih banyak. Sama-sama Indah. Tetap semangat. Tetap semangat untuk kita semua. Semoga dapat memberi manfaat. Amin ya Rob. untuk Amin. teman-teman semua. Amin. Amin. Kita lanjut di episode selanjutnya. Anu deh, terakhir yang bikin kita selalu rindu dengan channel Babe. Apa tuh? Salam khusus Babe. Yang mana? Salam santuy. Oke, yang itu ya. Welcome back sama-sama lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo. YouTuber biasa yang terus terbaik ya. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju toko Habaib Putih. Present. Al Gobi.